maka syaitan tidak akan mampu untuk mengalahkan kekuatan iman hanya sekedar dengan suara bisikan daripada syaitan. Problemnya bukan kepada kekuatan atau kepandaian atau liciknya syaitan mengganggu orang yang beriman. Tak, bukan itu problem. Problemnya adalah ada kepada kita sendiri. Kalau kita sudah membuat persiapan benteng yang kuat untuk menghalang tipu muslihat syaitan, tak akan masuk itu muslihat syaitan. Sebab syaitan hanya cakap saja. Syaitan tidak ada guna telefon ataupun guna senjata tajam paksa kita berbuat perkara yang dilarang oleh Allah. Dia cakap saja, bisik saja, tak ada kekuatan langsung fisikal kepada manusia. Tapi manusia yang lemah dengan suara sahaja dah kalah, maka ini adalah menunjukkan benteng manusia, benteng iman itu sendiri yang rapuh sehingga dengan suara saja dah runtuh itu benteng. Maka dengan demikian perkuatlah benteng iman di dalam hati. Syaitan tidak akan mudah masuk, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang atau hamba-hamba yang ikhlas, mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah bagi syaitan untuk mengganggunya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya muslihat syaitan lemah. Kenapa dikatakan lemah? Hanya suara saja, was-was saja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, hanya cakap di dalam hati sahaja. Oleh karena demikian, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah untuk terpedaya dengan tipu muslihat syaitan. Makanya syaitan ketika kalau menyesatkan kepada manusia adalah melalui hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang mudah mengalahkan kepada manusia. Hawa nafsu mudah mengalahkan kepada manusia. Macam mana manusia boleh kalah kepada hawa nafsu? Terkadang akal waras pun boleh kalah dengan kekuatan hawa nafsu, dan itu adalah merupakan tempat nongkrongnya syaitan, tempat duduknya syaitan di situ. Di mana? Hawa nafsu. Kita tahu tak kalau orang ada penyakit diabetes, ya kan? Kalau orang ada penyakit gula, dia dengan makanan yang manis dia akan semakin bantai, ya kan? Otak kata ini makanan mudarat bagi badan, otak kata macam tu, akal waras cakap macam tu. Sama juga orang ada penyakit darah tinggi, dia makan daging, ya Allah, biryani gangga, biryani Johor, habis juga makan. Dia tahu, akalnya bagi tahu ini makanan berbahaya kepada dia. Yang lebih dia sudahlah tahu ini pada berbahaya, tak apa, kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas-sami'ul 'alim. Nak bertawakal, nak mengambil sikap penjagaan, mesti berkesesuaian dengan stepnya, langkahnya. Kalau kita sudah berjalan di tempat yang licin, sementara kita tahu ada jalan yang selamat, jangan kita nak cari selamat di jalan yang licin, sementara jalan yang selamat yang tak licin ada. Walihada, terkadang akal pikiran waras pun juga akan kalah dengan hawa nafsu. Seperti contohnya ini dalam yang simpel ya, dalam yang contoh yang kerap terjadi. Orang yang minum arak, dia tahu arak ini akan merosakkan fungsi akal berfikir waras. Dia tak tahu apa dia cakap. Dia mungkin masuk longkang pun tak tahu. Sementara sebelum minum, dia tahu ini minuman merosakkan akal berfungsi waras. Jadi, apakah yang mendorong seseorang makan makanan yang memudaratkan kepada badannya, terkadang memudaratkan kepada otaknya sendiri? Hawa nafsu. Itu problem besar kita, dan itu menjadi sarang syaitan untuk mengganggu manusia. Syaitan tak ada pegang pisau suruh kita buat benda haram, tak.
Itu hawa nafsu, dia tusuk sikit, tusuk sikit, tusuk sikit, lama-lama dia naik. Karena manusia itu adalah akan banyak kalah dengan hawa nafsunya. Oleh sebab itu doa yang Nabi SAW bersabda, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikan kepada hawa nafsu aku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikan hawa nafsu ini, sesungguhnya engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolong kepadanya dan engkau adalah Tuhan kepada hawa nafsu. Ini doa Nabi baca setelah Nabi membaca surat wasyamsi wa duhaha. Itu surat wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah dengan 10 atau 11 makhluk nak bagi tahu tentang perihal hawa nafsu, nak bagi tahu tentang bagaimana hawa nafsu ini bermain peran langsung menentukan hala tuju manusia. Allah bersumpah dengan 10 makhluknya atau 11 makhluknya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, akan berjaya siapa orang yang mensucikan hawa nafsu, akan rugi orang yang mengotori hawa nafsu, yakni menuruti daripada kehendak hawa nafsu. Tawaqqa nafsaka an ghawailaha inna syaitan akhbathu min 70 syaitana. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya jagalah kau punya hawa nafsu daripada tuntutannya, sesungguhnya hawa nafsu itu lebih jahat berbandingkan 70 syaitan. Dan problem yang ada pada manusia sendiri, kalau tipu muslihat syaitan itu lemah, maka manusia jangan memperkuat bahagian daripada hawa nafsu ini sehingga dia mudah dikontrol oleh syaitan, sehingga kita dikontrol oleh hawa nafsu. Syaitan tak kontrol kita, syaitan akan berusaha mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu yang kontrol kita. Tapi kalau hawa nafsu kita kontrol, syaitan tak akan berjaya mengalahkan kepada hawa nafsu. Macam mana nak kontrol hawa nafsu? Tengok penyakit virus yang ada pada hawa nafsu ini. Kalau ada hasad, kita tak boleh kena cari penawarnya. Kalau ada buruk sangka, cari penawarnya. Kalau ada riak, cari penawarnya. Kalau dia ada benci kepada orang lain, cari penawarnya. Kalau dia ada sombong, takabur, cari penawarnya. Ini virus semua. Kalau ada di dalam ini, makin rosak kita punya hawa nafsu, makin terbuka syaitan untuk mengganggu, dan banyak yang akan kita alami kerugian daripada dengan menghambakan diri kepada hawa nafsu. Dan dalam hal ini adalah orang yang beriman, adalah orang yang dia mengawal kepada hawa nafsunya dan tidak diperhamba oleh hawa nafsu. Oleh hada baginda Rasulullah SAW bersabda, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Gal tidak sempurna iman kamu sehingga hawa nafsunya ikut kepada ajaran yang aku datang. Yani hawa nafsu kena diukur dengan ajaran Nabi Muhammad. Bila mana nak mengambil tindakan itu benar atau tidak mengikut ajaran Rasulullah. Bila mana nak mengambil satu tuntutan yang memenuhi kehendak hawa nafsu, tengok benar atau tidak mengikut ajaran Nabi Muhammad. Maka setiap kali kita memandu hawa nafsu ini dengan panduan yang benar, maka lama-lama dia akan berjalan di atas yang lurus. Tapi kita tak boleh serah diri kita kepada hawa nafsu. Kalau contoh-contoh tadi, otak ini adalah ikut kepada hawa nafsu. Tapi kita akan mampu berjaya kalau kita menjadikan otak, akal, pikiran ini menjadi hakim, menjadi perdana menteri, menjadi presiden, menjadi sultan, menjadi raja pada badan kita. Tak boleh dikuasai oleh siapa saja. Dia yang kontrol kepada hawa nafsu. Macam mana otak boleh kontrol kepada hawa nafsu? Otak kena belajar. Otak kena tahu ajaran, kena mengkaji ilmu-ilmu yang dapat mengontrol kepada hawa nafsu, sehingga tidak tergelincir dia dikontrol dalam keadaan tidak menyadari dirinya kalau dikontrol. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan
mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah kepada orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan syaitan hanya kepada orang-orang yang menjadikan syaitan wali. Macam mana syaitan boleh jadikan wali? Patut nak jadikan wali itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama waliyukumullah, sesungguhnya penolong kamu yang wali kepada kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila mana orang mematuhi tipu daya syaitan, maka dia telah menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, sebagai penolongnya, sebagai imam kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Adakah kamu wahai manusia menjadikan syaitan para wali kepada kamu, penolong kepada kamu, imam kepada kamu, penuntun kepada kamu, sementara engkau menjadikan mereka itu pemimpin, penuntun, imam kepada kamu, dan zuriyah syaitan juga kamu jadikan mereka penolong kepada kamu, sementara mereka itu musuh. Adakah orang yang lebih jahil daripada orang menjadikan musuhnya sebagai imam? Siapa ada orang kata syaitan itu adalah ingin berkawan dengan kita? Penipu syaitan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Adakah kamu akan menjadikan syaitan dan keturunannya pemimpin kepada kamu, sementara mereka itu adalah musuh kepada kamu? Ini soalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang soalan ini tidak memerlukan kepada jawaban, tapi soalan itu bersifatkan teguran kepada orang yang menjadikan syaitan ketua, pemimpin kepada hawa nafsunya, menjadi imam kepada keinginannya. Maka dalam hal ini adalah seorang yang kuat imannya tidak akan mematuhi kepada kehendak syaitan. Macam mana kita nak melawan kepada syaitan? Kenali kalau dia adalah musuh. Yang kedua adalah carilah siapa penuntun kita yang memberi petunjuk kepada kita. Maka kalau kita tahu bahwasanya syaitan adalah musuh dan yang berhak memberi petunjuk kepada kita adalah Allah, ini langkah pertama untuk kita tahu tindakan kita itu ikut syaitan atau ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Dan ayat yang ke berapa? 101. Dan apabila kami gantikan satu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah orang yang mengada-adakan sahaja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril menurunkan Al-Quran itu daripada Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam Al-Quran istilah yang, atau di dalam ilmu ulumul Quran yang digunakan pakai, namanya istilah nasikh dan mansukh. Ayat penghapus dan ayat yang dihapus. Ini yang dipersoal oleh golongan kaum musyrikin. Kenapa mesti ada ayat penghapus? Kenapa mesti ada ayat yang dihapus? Bukankah yang menurunkan ayat itu adalah yang sama, menurunkan ayat penghapus dan yang dihapus? Tak, kalau ada penghapus dan ada yang dihapus, maknanya ada something wrong kepada yang ayat yang dihapus. Kalau itu ada yang tak kena, kenapa diturunkan? Sehingga diturunkan kemudian untuk menghapusnya.
Ini adalah menunjukkan kalau yang menurunkan ayat ini, dia adalah tak tahu kalau ayat yang diturunkan itu ada kesalahan, sehingga pada ayat berikutnya dihapus kesalahan itu. Kalau begitu ada kekurangan kepada yang menurunkan ayat, yaitu ingin mentuhmah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat lalu kemudian ayat itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya adalah ingin memberikan kemantapan. Dalam ayat yang ke-102 tadi adalah diberitahukan Ruhul Qudus menurunkan, yakni Jibril alaihissalam, menurunkan daripada Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira. Keteguhan, petunjuk, dan kabar gembira. Hikmah yang dinampak daripada berita gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman melalui ayat nasikh dan ayat mansukh adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah semua di langit dan di bumi. Apa yang kamu zahirkan dan kamu sembunyikan akan dihisab oleh Allah. Perbuatan yang tersimpan di dalam pun juga tak terungkap melalui lisan ataupun perbuatan akan dikira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan ini atau ketentuan ini adalah berat bagi orang beriman, karena seorang beriman mudah untuk mengawal tindakan tapi susah untuk mengawal perasaan. Sementara perasaan yang susah dikawal akan juga dikira dan dihisab oleh Allah. Baiknya baik, buruknya buruk. Baiknya dikira ganjaran, buruknya dikira dosa. Maka kaum muslimin datang kepada Rasulullah memberitahukan, ya Rasulullah, kullifna bima la nuti. Wahai Rasulullah, kami ini diperintahkan oleh Allah akan satu perintah yang kami tak mampu, yang kami tak sanggup. Macam mana perasaan di dalam pun juga akan dihisab, sementara kami ini susah mengawal perasaan, sementara tindakan boleh dikawal atau mudah untuk dikawal. Kata baginda Rasulullah, kamu jangan menjadi seperti Bani Israel dengan mengatakan kami dengar dan kami bermaksiat, sami'na wa asayna, yakni tak nak buat apa yang didengar, melanggar apa yang didengar, tapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh walaupun zahirnya berat. Ketika kaum muslimin mengatakan demikian, sami'na wa ata'na, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat memansuh perintah yang menyatakan Allah menghisab suara di dalam hati tadi. Dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menetapkan satu perintah di luar kekuatan manusia. Dan ayat yang memansuh itu sebagai berita gembira untuk meringankan beban kepada orang-orang beriman yang awalnya berat menerima satu arahan dari Allah. Apa saja yang ada di dalam hati ini juga dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang kedua adalah berita gembira kepada orang beriman dengan diringankan arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat nasikh dan juga mansukh juga mempunyai hikmah yang banyak yang boleh didapat dan dicari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah usaha untuk menghapuskan satu uruf yang terjadi di zaman masyarakat Arab jahiliyah yang memberatkan kepada mereka untuk dihapuskan uruf itu. Apakah uruf tersebut? Uruf itu adalah minum arak. Minum arak di zaman itu macam orang minum air mineral water biasa. Tak ada rumah yang tak ada arak. Hampir setiap rumah ada arak. Macam mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengharamkan arak? Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu yang pertama,
jangan kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Yani ayat itu masih membenarkan orang minum arak, tapi larangannya tak boleh menghampiri salat ketika mabuk. Orang masih minum lagi, tapi di waktu yang jauh daripada waktu salat, masih Allah benarkan minum arak. Bukan karena arak itu halal, tapi ingin menggunakan strategi, ingin mengharamkan arak step by step, langkah demi selangkah. Ayat yang kedua turun, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad Rasulullah tentang hukum arak dan juga judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad Rasulullah, pada arak dan judi ada manfaat dan juga ada mudarat, walaupun mudaratnya adalah lebih besar. Ayat ini belum lagi mengharamkan arak, tetapi masih memberitahukan, membuka minda orang beriman kalau arak ini banyak mengundang mudarat, masih dibenarkan lagi. Yang terakhir baru Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhilah itu arak. Ayat yang ketiga mengharamkan arak itu menghapus orang yang boleh minum arak di dalam waktu yang tidak dekat dengan salat, dan juga menghapus tentang masalah orang itu boleh berniaga arak karena boleh mendatangkan manfaat. Yang ayat yang kedua semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dua ayat diturunkan oleh Allah, yang awalnya adalah memberitahukan tak boleh dekat salat, kemudian diberitahukan arak itu mendatangkan mudarat. Step by step ingin mengharamkan arak, maka hukum arak yang pertama dan kedua itu dimansuh oleh ayat yang ketiga. Demikian hikmah daripada ayat nasikh dan juga al-mansukh, mendatangkan manfaat kepada manusia bukan karena Allah tidak tahu ayat tersebut yang dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah pada kelas yang akan datang kita akan sambung balik. Pun ada majelis di bawah. Insyaallah saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diberi ilham, taufik untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik dengan amal yang saleh dalam keadaan iman, dijaga oleh Allah daripada tipu muslihat syaitan, diberikan kekuatan di dalam iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan fondasi iman untuk tidak mudah dimasuki oleh syaitan, dan dijadikan kita golongan orang-orang yang mengawal kepada hawa nafsu dan tidak dikawal oleh hawa nafsu insyaallah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berazam untuk berpuasa hari bulan Arafah, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dosa yang tahun lalu, dosa yang akan datang, dan dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang diberkati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.